Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity. Shalom Callers di seluruh Indonesia. Saya Pendeta Mesak menyapa jemaat Tuhan di Kol Bengkulu, Balikpapan, Palangkaraya, dan juga di Bali. Ya, semua sehat semuanya. Dan tidak lupa Callers di Kerawang, Cikampek, Purwakarta, dan Cikarang. Shalom, salam damai buat kita semua. Malam hari ini kembali dalam Sapaan Gembala kita mengadakan call. Kita online lagi. Acara ini digagas sebagai sebuah bentuk kepedulian dan sapaan gembala kepada jemaat-jemaat Tuhan Call yang di seluruh Indonesia. Acara ini dikemas sebagai untuk memastikan ada sebuah nutrisi yang disediakan oleh gereja Tuhan untuk jemaat tetap bertahan dan bertumbuh pada masa-masa yang sukar seperti hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat update, yang sangat hari ini diperlukan. Bagaimana kita bisa tetap tenang di dalam badai. Namun sebelum kita mendengarkan paparan firman Tuhan itu, kita akan mendengar sebuah pujian yang pasti akan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
pujian yang pastinya meneguhkan dan menguatkan kita. Ya, bagaimana kita tetap tenang di dalam badai yang sedang menerpa kita. Sekalipun kita tahu hari ini badai masih bertalu-talu, tetapi yakinkan dalam jiwa kita kasih Tuhan tidak akan berlalu. Nah, untuk membahas tentang tenang di tengah badai hari ini secara khusus dan secara luar biasa, kita mendapatkan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang hamba Tuhan dari kota Ratahan, Manado, yaitu Bapak Pendeta Domingus Ohangara. Saya persilakan Pak Domingus. Ya. Selamat malam Pak Domingus. Selamat malam Pak Ya, senang sekali hari ini kita mendapatkan tamu istimewa Pak Pendeta Domingus. Beliau mengembalakan gereja Tuhan di kota Ratahan, di kota Manado. Dan hari ini dia akan membahas tema tentang tenang di tengah badai. Setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, saya berharap bisa memberikan komen. Jangan lupa memberikan komen di sapaan di layar saudara, supaya saya bisa tahu siapa yang menyaksikannya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dituliskan di komen itu. Nanti kalau kita memiliki ada waktu yang cukup, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, Pak Domingus, hari ini kita di hadapan callers ada sebuah pertanyaan yang menarik, Ya Pak. tentang tenang di tengah badai. Siap. Kita tahu bahwa pandemi corona ini sedang melanda seluruh dunia. Kalau dulu kerusuhan 98 mungkin menakutkan bagi sebagian orang bisa pergi ke luar negeri, berpindah. Hari ini tidak ada tempat yang aman dan tenang untuk bisa berlindung, ya. Sebab hampir 193 negara kalau tidak salah terpapar pandemi corona ini, ya. Dan yang kita kagetkan adalah bagaimana badai ini datangnya sekonyong-konyong dan tiba-tiba, dan itu membuat kita seolah-olah tidak siap dan menjadi panik. Nah, hari ini apa yang Tuhan tahu dalam hati Pak Domingus untuk diceritakan tentang bagaimana bisa tenang di tengah badai. Silakan Pak Domingus. Terima kasih Pak Mesak. Puji Tuhan saya bisa bersama-sama dengan Pak Mesak di Call Cikampek ini untuk kita bersama-sama memberikan makanan rohani buat jemaat-jemaat dan juga anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia pada khususnya. Apa yang Pak Mesak telah sampaikan, namun sebelumnya saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di Ratahan dan juga di anak-anak saya yang ada di Jakarta, di Bandung, dan keluarga-keluarga yang ada di Sumba. Salam Sumba. Sumba, salam. Juga ada kawan teman yang sedang berjuang juga di salah satu kepulauan di Maluku Utara, Pak Bupati Pulau Sula, dan ada teman saya Pak Hartono di sana. Baik, tadi Pak Mesak telah menyampaikan bahwa ternyata pandemi ini memang sesuatu yang sudah, karena PBB menyatakan sebagai pandemi, artinya hampir seluruh negara di dunia ini, menurut Pak Presiden sudah lebih dari 200 negara. Kalau tidak salah hari ini itu tinggal beberapa negara, 6 negara yang belum terpapar, ya. Tapi saya berdoa supaya tidak Pak. Amin. Ya. Kita tahu pemerintah sedang bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini, paling tidak untuk bagaimana caranya kita mengamputasi penyebaran daripada virus atau apa yang biasa kita sebut sebagai COVID-19. Ya, nah, di dalam kerjasama ini memang ada satu hal yang kita butuhkan semua, bukan sekedar kita anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi badai ini, tetapi juga semua kita, apa yang kita sebut sebagai ketenangan. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita semua, supaya di dalam mengerjakan semuanya itu kita bisa lakukan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bersyukur. Satu hal, khususnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua bersyukur oleh karena Tuhan sendiri telah memperlengkapi kita dengan sesuatu yang sangat penting sementara kita ada dalam dunia ini, supaya dunia yang kita tahu ini sangat, seperti tadi Pak sampaikan, sekonyong-konyong terjadi sesuatu, itu supaya kita tidak tetap tenang. Apa itu? Gereja Tuhan diperlengkapi dengan apa yang disebut manual book. Apa itu manual book? Apa itu manual book? Adalah
ketika Bapak Ibu atau Pak Mesak punya sesuatu, televisi misalnya, mobil misalnya, selalu diperlengkapi dengan manual book. Manual book ini adalah sesuatu ketika terjadi apa-apa, apa yang kita ingat adalah bagaimana cara mengatasinya. Tuhan telah memberikan firman Tuhan atau Alkitab bagi kita semua. Alkitab ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pegangan kita di dalam kita mengatasi apa yang disebut dengan pandemi ini, dan juga bagaimana kita tetap tenang. Nah, malam ini Pak Mesak saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk kita bisa membaca firman Tuhan, ya. Sebetulnya firman Tuhan ini saya ajak kita untuk perhatikan karena ini juga menjadi firman yang secara spesial dibaca oleh Sri Paus ketika dia memberkati kota Roma dan dunia yang biasa dilakukan setiap Paskah, Natal dan juga pengangkatan Paus di Roma, ya. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Matius 8 ayat 23, bagi jemaat dan gereja Tuhan yang bisa membacanya, sebaiknya kita buka Alkitab, ya, untuk kita bisa membaca bersama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan ayat yang ke-24 ini. Ayat ini menjadi ayat penting untuk kita perhatikan, ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pak Mesak, Iya. sekali lagi tentang pandemi ini adalah sesuatu yang unpredictable. Sesuatu yang tidak terduga, ya. hampir dengan kemajuan teknologi baik bidang kesehatan tidak bisa memprediksi bahwa ini bisa secara sekonyong-konyong. Dan ini menjadi pandemi ketiga yang mengalanda dunia ini setelah wabah pes dan juga flu Spanyol, bahkan mungkin lebih berbahaya, lebih memakan korban dibandingkan hari ini. Tapi kita bersyukur untuk Indonesia, ternyata dengan doa kita semua tentu saja Pak, hari ini ada berita baik bagi kita semua bahwa pandemi ini sudah mulai, kita berharap, ya, mengalami perlambatan, ya Pak. Mengalami perlambatan, bila perlu dengan pertolongan Tuhan ini bisa kita cepat atasi sehingga semua apa yang sedang kita alami juga menjadi tenang. Baik, memperhatikan firman Tuhan tadi dari teks yang baru saja kita baca, di sini luar biasa. Oleh karena Yesus memilih untuk naik perahu menyeberangi Danau Galilea. Ya, memilih naik perahu. Artinya satu alat transportasi yang pada malam hari itu bisa sewaktu-waktu bisa membahayakan. Nah, memilih perahu untuk naik pergi ke satu kota yang pada akhirnya kita tahu sebagai kota Gerasa di sana, dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Saya percaya murid-murid punya rasa nyaman dan aman ketika Yesus ada di sana bersama-sama dengan mereka. Kenyamanan itu kita perhatikan ketika Yesus dalam perjalanan yang amat tenang, barangkali itu dia bisa istirahat dengan baik setelah seharian pelayanan dan tertidur di sana. Dan Sebentar Pak Pendeta. Baik. Mereka berangkat bersama dengan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah perahu. Ya. Mengapa mereka mengalami gelombang yang hebat? Bukankah selama ini konotasinya kalau kita ikut Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan jauhkan setiap permasalahan. Bagaimana bisa menjelaskan Pak Domingos? Sebetulnya dari teks ini, dari firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, baik kita di tempat yang barangkali menurut kita paling nyaman, ya, dan di sana kita perhatikan di sini ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Ya, tidak berarti bahwa kehadiran Yesus di sana akan membuat kita terhindar dari apa yang namanya hal seperti yang dialami oleh murid. Sama juga seperti pandemi yang kita alami hari ini. Jadi ikut Tuhan tidak berarti serta-merta
kita tidak punya masalah, tidak ada ujian. Benar, ini bukti. Ya, bukti ya. Kita dari manual book seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kehadiran Tuhan Yesus di sana, di antara mereka, ya, tidak serta-merta bahwa badai yang memang bisa saja melewati siapapun, itu bisa kita hindari. Hari ini kita saksikan. Tapi berarti ada perbedaan ya. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan sama orang yang kenal Tuhan sama-sama punya masalah. Tapi perbedaannya kita punya manual book bagaimana Yap. cara mengatasinya ya. Betul. Nah, bagaimana mengatasi permasalahan ini menurut Alkitab kita nih, Pak Domingus? Ketika dalam situasi seperti itu, mari kita perhatikan murid-murid itu, kita tahu mereka dipanggil sebagai orang yang punya keahlian di bidang Nelayan ya, pelayaran, mereka sebagai nelayan. nelayan. Sebagian besar mereka adalah nelayan, sementara Tuhan Yesus sebetulnya adalah seorang tukang kayu. Ya. Nah, dalam situasi tentu saja mereka ketika Yesus sedang istirahat, bisa saja mereka tidak mau mengganggu Tuhan Yesus. Mereka mencoba untuk dengan kemampuan yang ada pada mereka itu untuk mengatasi persoalan ini. Berarti ada faktor mengendalikan. underestimate gak kira-kira Pak Pendeta? Sikap para murid Yesus sebagai nelayan memandang bahwa Yesus seorang tukang kayu bukanlah expert di bidangnya sehingga dia tidak melibatkan Yesus dalam permasalahan mereka. Tidak juga. ya. Oleh karena Yesus yang mereka ikuti selama ini juga adalah Yesus yang mereka saksikan sendiri apa yang dia lakukan berbeda dengan yang lain. Justru karena mereka percaya Tuhan Yesus, ya, walaupun percaya yang mereka miliki pada waktu itu mungkin tidak seperti ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, begitu Pak ya. Ya, tapi ada percaya bahwa situasi ini, ya, tidak bisa lagi kita atasi dengan cara kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Oh, ada saat-saat tertentu Ada saat kita tertentu, nggak mampu ya. Kita nggak mampu. Ada yang kita bisa kerjakan sendiri, tetapi pada saat tertentu inilah yang menjadi kunci kenapa kita tenang. Oleh karena bersyukur pada waktu itu mereka mengikut Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Yesus yang berangkat ke seberang, bukan kemauan mereka, kemauan Yesus. Mereka mengikut Tuhan Yesus. Ada di dalam perahu itu. Benar Yesus sedang tertidur. Tiba-tiba ada gelombang yang tentu mengkhawatirkan mereka semua sehingga membuat mereka itu sesuatu yang sekonyong-konyong, membuat kita mencari apa saja yang kita bisa pegang. Tapi pada akhirnya Bapak Pendeta, pada akhirnya mereka tahu Tuhan Yesus punya kemampuan. Amin, Saya percaya itulah yang membuat mereka tidak membiarkan Yesus terus istirahat. Mereka melibatkan Yesus di dalam situasi ini. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan! Ini kan satu ungkapan yang tidak biasa. Seruan itu ya. Mereka tidak berseru kepada seseorang yang mungkin bisa menolong mereka, tetapi mereka berseru kepada seseorang yang mereka tahu punya kemampuan lebih daripada penolong-penolong yang lain yang bisa menolong dalam situasi genting seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Mesak. Jadi step pertama kelihatannya para murid ini ketika sudah mentok pada kemampuan, batas kemampuan mereka berseru memanggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan Yesus. Saya pikir ini adalah sesuatu yang alami. Bagi sebagian dari kita, sebelum tadi malam dari kemarin saya belajar tentang satu hal. Saya menemukan ketika saya mempersiapkan materi ini, saya ingat bahwa pada waktu tertentu ada juga sebuah kapal besar yang kita sangat kenal dengan nama Titanic. Itu adalah kapal menjadi pencapaian manusia dalam bidang pelayaran, dalam bidang perkapalan yang begitu canggih. Tapi mudah-mudahan saya hanya sepintas tadi malam melihat bahwa pemimpin pelayaran itu mengatakan kapal ini adalah kapal yang paling canggih, tidak mungkin dia bisa tenggelam. Bahkan saya belum bisa pastikan, bahkan ketika Tuhan berniat menenggelam tidak akan bisa. Apa yang terjadi dalam beberapa hari pelayaran, kapal kita tahu semua menjadi tenggelam ya. Sementara kapal yang sangat kecil, yang sangat sederhana, tidak punya teknologi tertentu untuk membuat kenyamanan pelayaran, hanya satu yang membuat mereka, ada Tuhan Yesus. Amin. Dan ini yang membuat kita mestinya harus tetap tenang. Amin. Satu hal Pak Mesak, ya sebelum nanti Pak mungkin menanyakan yang lain, sepertinya dalam bagian yang lain ada kesan murid-murid meragukan Tuhan Yesus. Sepertinya dia tidak peduli. Kadang-kala dalam situasi seperti itu ketika kita berdoa, ya ketika kita mohon kepada Tuhan, semua kita berdoa supaya pandemi ini boleh lewat, tapi sepertinya Tuhan tertidur.
kesannya tidak peduli, ya. Kesannya tidak peduli. Tapi pertolongan pasti ada. Ketika kita tahu bahwa yang bisa menolong kita tinggal Yesus. Tinggal Yesus ya. Dan Yesus. Jadi poin yang saya dapatkan hari ini adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Berseru. Pada saat badai menerpa hidup kita ya. Betul. Yang kedua kalau saya tangkap, saya simpulkan dari penjabaran dari Pak Domingos tadi adalah berserah. Berserah. Sebab kenapa? Pada waktunya, pada saatnya, kemampuan, skill kita, keahlian kita tidak bisa menolong kita ya. Betul Pak. Nah yang ketiga kalau saya lihat dari pemaparan berarti yang ketiga kita harus melibatkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi berseru, berserah, dan Tuhan bersama dengan kita. Begitu Pak Pendeta ya. Kehadiran Tuhan di tengah situasi apapun, baik situasi seperti ini yang kita alami sekarang dan situasi selama kita dalam dunia, sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan Yesus adalah Immanuel Pak Pendeta. Immanuel ya. Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Menyertai kita. Anak-anak Tuhan itu adalah pengikut Kristus. Artinya kemana Yesus pergi kita ada di sana. Dia adalah terang. Saya ingat seorang teolog besar Indonesia mengatakan Yesus harus ada di depan. Karena kalau Yesus ada di depan, cahaya itu akan menuntun kita. Tapi kalau Yesus ada di belakang kita, bayangan kita akan menakuti perjalanan kita sehingga kita tidak akan tenang. Sekalipun kita tahu ada Yesus. Tapi biarkan Dia yang menuntun perjalanan kita. Ya. Jadi begini Pak Pendeta Domingos. Ya, kita bisa tenang kalau kita bisa berserah sama Tuhan. Yep. Yang jadi masalah secara manusiawi kita tuh selalu ingin berjuang dengan kekuatan kita. Ya. Nah, bagaimana kita mampu berserah? Artinya mempercayakan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah hidup kita. Pak Mesak, pandemi ini sebetulnya mengajarkan kita di satu sisi bahwa apapun pencapaian manusia yang membuat kita merasa nyaman, sekarang ini kita saksikan sendiri. Media massa, kita baca bagaimana Amerika yang punya John Hopkins yang begitu sangat terkenal, ahli kesehatan pun tidak serta-merta begitu mudah menemukan itu. Manusia memang selalu bergantung kepada pencapaian dia. Hari ini kita bersyukur karena kita berada di satu zaman yang membuat kita mudah sekali mengakses berita-berita itu. Tapi di satu sisi ya kita ingat Daud, ketika Daud bersama orang Israel, Saul sendiri pun ketika setiap hari disajikan berita yang menakutkan, tapi dia punya iman. Satu-satunya orang yang tahu tentang Tuhan. Maka menurut saya hari ini apapun yang ada bisa menolong kita, pandemi ini mengingatkan kita. Tidak serta-merta mampu menolong kita. Saya masih tadi sebelum kita kesini saya cerita sama Pak Mesak. Hari ini dunia akademi itu pernah diingatkan ada satu buku yang terbit tahun 2016 namanya Homo Deus. Homo Deus adalah trilogi daripada Harari, seorang ilmuwan Yahudi. Dia bercerita bahwa manusia, Homo sapiens, buku yang pertama, yang kedua itu Homo Deus. Di situ dia menceritakan bagaimana manusia itu mampu mengatasi masalah yang ada dalam dunia, termasuk pandemi pertama itu wabah pes, yang kedua itu flu Spanyol, ya. Sehingga apa sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh manusia saat ini dengan organisasi bentukan manusia mampu mengatasi situasi manusia dan akhirnya manusia berusaha untuk dia tetap hidup atau dalam istilah Harari itu tetap terus hidup. Dia kematian jangan sampai mengganggu, sehingga apa yang dikerjakan adalah berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa membuat manusia itu, saya sempat baca sedikit bahwa ada teknologi nano yang bisa dimasukkan ke dalam darah manusia yang bisa mendeteksi penyakit apapun dan bisa membuat penyakit atau sel-sel yang setiap hari mati karena usia itu bisa diatasi dengan manusia itu. Nah, ini sebetulnya ada harapan bagi manusia untuk hidup, ya. Ada harapan untuk terus hidup lebih panjang lagi, ya. Tetapi dengan ini sudah Pak Mesak membuat kita penemuan manusia pun tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita. Ya, cuma saya Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi tuntunan kita setiap hari. Makanya Pak Mesak senang sekali acara ini sangat memberkati semua. Kenapa kita adakan acara ini? Kenapa kita doa? Karena kita percaya
Tuhan yang mampu membuat kita bisa melewati. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali. Malam hari ini kita diberkati dengan pemaparan yang luar biasa. Jadi ada 3 kalau saya simpulkan tadi, ketika bagaimana kita bisa berdamai dengan situasi keadaan yang menimpa kita. Yang pertama, kita harus berseru kepada Tuhan. Artinya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan dengan doa kita, dengan air mata kita. Yang kedua adalah kita berserah ya. Tidak berpikir dengan konsep kita, tidak berpikir dengan cara kita bagaimana kita menolong. Biarkan Tuhan menolong dengan caranya. Sebab ada kalanya cara yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Para murid berusaha berjuang dengan kemampuan mereka sebagai orang-orang yang expert di bidang pelayaran, di bidang sebagai nelayan, tetapi pada waktunya kemampuan mereka, skill mereka tidak bisa menolong mereka. Dan yang ketiga harus Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi saya pikir dengan 3 prinsip sederhana ini kita akan kuat, tenang di tengah badai ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai pengumuman kita. Yang pertama, besok hari kita masih ada live streaming pukul 8 malam dengan tema suara Tuhan atau hantu ya. Kita akan di malam besok kita akan diajarkan bagaimana kita memiliki ketajaman rohani untuk bisa mengikuti suara Tuhan pada saat-saat yang sukar ini, sehingga kita tidak mengikuti suara dunia atau suara yang lain ya. Jadi tetap saksikan live streaming call, yaitu kita online lagi jam 8 malam besok ya. Yang kedua disampaikan adalah jangan lupa saudara kasih komen ketika sudah menyaksikan acara secara langsung live streaming ini, agar saya bisa tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan yang ketiga, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di komen, nanti kita bisa jawab lewat WA ya. Dan yang keempat, saudara yang terkasih, saya juga mau berdoa buat saudara-saudara malam hari ini yang membutuhkan doa buat kita semua. Tetapi jangan percayalah Bapak Ibu, callers di seluruh Indonesia, saya mau katakan begini, closing statement saya. Ada kalanya Tuhan meneduhkan gelombang agar kita tenang. Tetapi ada kalanya Tuhan meneduhkan hati kita untuk tenang supaya kita bisa berdiri di tengah-tengah badai. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur malam hari ini. Callers dimanapun mereka berada hari ini. Dari ujung Sumatera, di Sumatera Utara, di Kota Medan, bahkan sampai ke Balikpapan, Bengkulu, Bali, Cikampek, Kerawang, Purwakarta. Semua disertai Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bahwa kemampuan kami, kekuatan kami, skill kami pada waktunya tidak bisa menolong kehidupan kami. Hanya satu pribadi yang mampu menolong kami, yaitu Tuhan yang kami puja dan kami sembah, yaitu Tuhan Yesus. Malam hari kami berdoa buat kasih-kasih kami Tuhan, yang hari ini mengalami mungkin kegentaran yang hebat akibat COVID-19 ini. Hamba berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka. Ketika damai Allah dalam hidup mereka, maka mereka bisa tenang di tengah-tengah badai yang menerpa mereka. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka juga yang sakit, damai sejahtera Tuhan juga melawati mereka, menjamah mereka dan menyembuhkan mereka semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa untuk program call kami online lagi, kiranya menjadi berkat bagi callers dimanapun mereka berada. Dan kami percaya hari ini tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.